Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Ulfa Kamalia selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Dasar Kependidikan serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada presentasi kali ini yaitu tentang konsep guru sebagai profesi. Saya, Arlita Listiani, selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yang dimana anggota kelompok kami bernama Sania Rizky Azifah, Nur Fajri Insan Islami, Sinta Lisdia Andini, Husnul Fatimah, Septiani Bella Kusumani Tias, M. Galang Setiawan, Bella Rutki Nasih, dan saya sendiri Arlita Listiani. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Indikator kita pada materi kali ini yang pertama ada mendeskripsikan makna guru sebagai profesi, 2. Mendeskripsikan tanggung jawab guru, 3. Mendeskripsikan tugas guru, 4. Mendeskripsikan peran guru, 5. Mendeskripsikan kompetensi profesionalisme guru, dan yang terakhir mendeskripsikan kode etik guru. Memasuki materi pertama yaitu materi tentang makna guru sebagai profesi yang akan disampaikan oleh Hera. Kepada Hera dipersilahkan. Baik, terima kasih. Guru yang berarti guru tetapi arti secara harfiahnya adalah berat. Adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik secara formal. Guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal, minimal berstatus sarjana, dan telah memiliki ketentuan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materinya. Materi yang kedua yakni tentang tanggung jawab guru yang akan disampaikan oleh Sinta. Kepada Sinta saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menerangkan mengenai tanggung jawab guru. Yang pertama, tanggung jawab intelektual diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang kedua, tanggung jawab profesi atau pendidikan diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, bersama kolega pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai insan beragama yang perilakunya senantiasa berpedoman pada ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya serta tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Yang kelima, tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan guru memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya dalam bentuk moral spiritual. Baik, terima kasih atas penyajian materinya. Memasuki materi ketiga yaitu tugas guru yang akan disampaikan oleh Galang. Kepada Galang saya persilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas guru. Tugas guru secara umum adalah mendidik dan merangkai proses mengajar, memberikan dorongan, memuji, dan memberikan contoh yang baik agar dapat ditiru oleh peserta didik. Tugas khusus guru antara lain: 1. Sebagai pengajar, guru bertugas untuk merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. 2. Sebagai pendidik, guru bertugas untuk mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan sehingga menjadi kepribadian yang diharapkan peserta didik. 3. Sebagai pemimpin, guru bertugas untuk mengendalikan diri sendiri dan memimpin peserta didik dan masyarakat menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengontrolan, perorganisasian, dan partisipasi atas program-program yang akan dilakukan. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Materi yang keempat yakni tentang peran guru yang akan disampaikan oleh Tias. Kepada Tias dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran guru. Peran guru yang pertama yaitu guru sebagai pendidik. Peran guru sebagai pendidik berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani bebas dari orang tua dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Yang kedua, guru sebagai pengajaran dan pembimbing. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin. Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan ilmu pengetahuan, mampu menjadi pemimpin bagi peserta didiknya. Yang keempat, guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru harus mampu menguasai berbagai metode pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan agar supaya pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan zaman. Yang kelima, guru sebagai model dan teladan. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang di sekitar lingkungannya. Perilaku guru sangat mempengaruhi peserta didik, tetapi peserta didik harus berani mengembangkan gaya hidup pribadinya sendiri. Yang keenam, guru sebagai penasihat. Peserta didik senantiasa berhadapan dengan kebutuhan untuk membuat sesuatu dan dalam prosesnya akan lari kepada gurunya. Agar guru dapat menyadari perannya sebagai orang kepercayaan dan penasihat secara lebih mendalam, ia harus memahami psikologi, kepribadian, dan ilmu kesehatan mental. Yang ketujuh, guru sebagai pendorong kreativitas. Guru senantiasa berusaha untuk menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik, sehingga peserta didik akan menilainya bahwa ia memang kreatif dan tidak melakukan sesuatu secara rutin saja. Yang kedelapan, guru sebagai emansipator. Guru mengetahui bahwa pengalaman, pengakuan, dan dorongan seringkali membebaskan peserta didik dari self-image yang tidak menyenangkan, kebodohan, dan dari perasaan tertolak dan rendah diri. Peran guru sebagai emansipator ketika peserta didik yang dicampakkan secara moral dan mengalami berbagai kesulitan dibangkitkan kembali menjadi pribadi yang percaya diri. Dan yang terakhir, guru sebagai evaluator dan kulminator. Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Sedangkan peran guru sebagai kulminator adalah mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Memasuki materi yang kelima, yakni tentang kompetensi profesionalitas guru yang akan disampaikan oleh Lala. Kepada Lala, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesionalisme guru. Profesionalisme guru adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar, meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Kriteria guru profesional. 1. Mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur, sehingga mampu memberikan contoh yang baik pada peserta didik. 2. Menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar.
Yang ketiga, memilih kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugasnya. Yang keempat, menguasai berbagai administrasi kependidikan seperti RPP, silabus, kurikulum, KKM, dan sebagainya. Yang kelima, mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk mengabdikan ilmu yang dimiliki pada peserta didik. Yang keenam, mengikuti diklat dan pelatihan untuk menambah wawasan dan pengalaman. Yang ketujuh, aktif, kreatif, dan inovatif untuk mengembangkan pembelajaran dan selalu up to date terhadap informasi atau masalah yang terjadi di sekitar. Yang kedelapan, mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang tua murid dan lingkungan sekitar dengan baik. Yang kesembilan, aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi kependidikan seperti KKG, PGRI, dan Pramuka. Yang kesepuluh, mempunyai cinta kasih, tulus, dan ikhlas dalam mengajar. Standar kompetensi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai standar kualifikasi akademik serta kompetensi guru menyebutkan bahwa guru profesional harus memiliki 4 kompetensi, antara lain 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi ini menyangkut kemampuan seorang guru dalam memahami karakteristik yang dimiliki oleh seorang peserta didik melalui berbagai cara, yang utama yaitu dengan memahami peserta didik melalui perkembangan kognitif peserta didik, merancang pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar sekaligus pengembangan peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi pribadi ini adalah salah satu kemampuan personal yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional dengan cara mencerminkan kepribadian yang baik pada diri sendiri, sikap bijaksana, bersikap dewasa, dan berwibawa, serta memiliki akhlak yang mulia untuk menjadi suri tauladan yang baik. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah salah satu unsur yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu dengan cara menguasai materi pembelajaran secara meluas dan mendalam. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini ialah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru melalui cara yang baik dalam berkomunikasi dengan murid dan dengan seluruh tenaga kerja kependidikan, atau juga dengan wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Terima kasih atas penyampaian materinya. Memasuki materi yang terakhir, yakni tentang kode etik guru yang akan disampaikan oleh Sania dan Husnul. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kode etik guru. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Isi kode etik guru. Adapun isinya adalah sebagai berikut. 1. Guru berbakti, membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. 2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, wali murid, dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. 8. Guru secara bersama-sama melihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Fungsi kode etik guru. Fungsi utama dari kode etik guru adalah
menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan melayani profesional guru dalam kaitannya dengan peserta didik, orang tua, atau wali murid, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan nilai agama, pendidikan sosial, dan etika kemanusiaan. Selanjutnya Kusnul. Terima kasih, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang kode etik guru. Sumber kode etik guru. Dalam proses perumusan harus bersumber dari hal-hal berikut. Yang pertama, nilai agama dan Pancasila. 2. Nilai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 3. Nilai sertifikasi emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. Pelaksanaan kode etik guru. Pada kenyataannya, pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan dan kualitas guru. 2. Sarana dan prasarana pendidikan. 3. Karir dan kesejahteraan guru. 4. Kebijakan pemerintah dan sistem pendidikan. Namun demikian, guru, pemerintah, dan pihak terkait harus tetap optimis dan tetap semangat untuk bekerjasama menciptakan upaya dalam proses pelaksanaannya. Pelanggaran kode etik guru. Pelanggaran ini bisa didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma moral yang terkandung dalam pelanggaran bisa berupa pelanggaran ringan, sedang, sampai berat. Setiap guru yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang berwenang untuk merekomendasikan sanksi pada pelanggaran kode etik adalah Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian sanksi harus bersifat objektif, tidak diskriminasi, dan tidak bertentangan dengan dasar organisasi profesi dan perundang-undangan. Jika seorang guru melakukan pelanggaran kode etik, artinya guru tersebut telah melanggar sumpah atau janji guru yang pernah ditetapkan. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.